itu sangat positif sekali. Memanah itu meningkatkan konsentrasi, menyehatkan badan. Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi kalau mau kuat, memanah. Saya dulu pernah ada tamu orang Palembang datang ke rumah saya. Orang Palembang, badannya itu gotot, gede, tinggi. Dia bilang dengan saya naik motor dari Jawa Timur ke Palembang, goncengan sama istrinya. Fisiknya kuat sekali. Tapi dia bilang kepada saya ini Ustadz, walaupun badan saya kuat begini, tapi hubungan rumah tangga saya lemah sekali. Saya ini lemah. Hubungan suami istri saya bermasalah. Ada solusi nggak? Waduh, saya bilang kalau yang begituan jangan tanya saya. Saya ini dari kecil di pesantren, kalau tanya hukum saya cari kitabnya. Tapi kalau yang begini ya tanya dokter Boyke, jangan tanya saya. Saya nggak tahu kalau yang begitu. Tapi kalau antum mau, saya berikan saran. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Kalau mau kuat, memanah. Itu kuat itu global, kuat fisiknya, kuat kelaki-lakiannya, kuat kefokusannya, kuat akalnya, mana aja. Kira-kira begitu. Saya bilang, saya ngarang-ngarang aja tuh, enggak tahu dari mana. Saya karang aja. Habis itu dia beli busur, beli anak panah, terus dia mulai latihan memanah. Setiap bangun tidur 1 set selama 40 hari. Setelah 40 hari datang ke rumah, dia meluk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Saya bilang, istri saya sudah senyum sendiri sekarang. Dulu ngamuk terus. Oh gitu. Saya garu-garu kepala, padahal saya ngarang-ngarang aja itu. Tapi saya ingin tahu jawabannya. Suatu hari di Banjarmasin ada undangan pengajian. Saya ketemu dengan Ustadz Sofyan Nur dari Banjarmasin. Saya cerita, Ustadz, ada orang punya masalah hubungan suami istri. Saya jawab aja dengan memanah, karena Rasulullah mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu dalam memanah. Tentunya sembuh. Setelah 40 hari sembuh. Itu kok bisa ya Ustaz? Oh, sebenarnya bukan antum yang menemukan itu. Inggris itu sudah mengadakan penelitian. Ternyata problem laki-laki terletak di tulang punggung. Pernah jatuh, posisi duduk yang salah dan lain sebagainya membuat tulang punggung, tulang ekor laki-laki itu terganggu. Dan itu tidak ada cara untuk menstabilkan tulang punggung kecuali dengan gerakan memanah. Dan itu sudah ditemukan oleh Inggris, orang Inggris duluan. Padahal ini adalah sunnah warisan Nabi kita dan para sahabat. Jadi kalau mau, jadi saya bilang, oh ternyata ada dasarnya. Di samping itu nanti kefokusannya juga begitu, akan terbentuk fokus. Saya punya anak umur 7 tahun. Kalau sholat itu nengok-nengok dia, lari kadang. Saya latih dia memanah. Akhirnya sekarang dia bisa sholat tenang karena sudah terbiasa fokus. Karena memang problem kita, anak-anak kita itu tidak fokus. Maka dengan memanah itu dia bisa lebih fokus. Banyak sekali sesuatu yang tidak bisa kita idrok dengan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam ilmu memanah ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ar-ramya, barang siapa yang belajar memanah, a'tahullahu salasata asya'a fid dunya, barang siapa yang belajar memanah, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia 3 perkara di dunia ini. Pertama, al-izzatu 'indan nas, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kewibawaan di mata manusia. Allah akan jadikan dia agung di mata manusia. Pada umumnya orang itu kalau bisa bela diri, ada suatu senjata yang dia kuasai, itu maling masuk rumah tuh mikir 1000 kali. Oh, ini rumah polisi itu kenapa jarang kecolongan? Karena dia menguasai sebuah senjata. Bukan hanya itu saja, itu yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehormatan secara khusus bila orang itu belajar memanah.
Yang kedua, al-haibatu indal a'da. Orang yang belajar memanah, Allah berikan dia kewibawaan di mata musuh. Umat Islam sekarang ini tidak punya wibawa sama sekali, karena meninggalkan satu sunnah yang sudah sekian lama dilupakan. Yang ketiga, as-sa'atu fir rizqi. Orang yang belajar memanah dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya lapang. Loh, apa hubungannya, Pak? Memanah datang rizki. Rizki itu ada dua, ada rizki zohir, ada rizki batin. Rizki zohir itu untuk kebutuhan zohir jasmani. Ada rizki batin. Rizki batin itu untuk menopang nutrisi rohani. Nutrisi rohani. Contoh, kita punya uang 100 juta di dalam ATM di kantong kita, tapi tetangga semua cemberut, nggak enak punya duit itu. Di saku kita ada 100 juta, tapi istri cemberut terus dalam rumah, nggak enak punya duit itu. Berarti senyuman istri itu adalah rizki, senyuman tetangga kita itu adalah rizki, anak yang nurut itu adalah rizki. Seandainya aib kita dibuka oleh Allah di samping orang yang duduk di samping kita sekarang, mungkin yang di samping kita nggak mau duduk tuh. Oh, ternyata dia sebenarnya begini. Ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dibuka, mengerikan. Nah, maka pengertian dilapangkan rizki itu umum sekali. Rizki iman, rizki ilmu dilapangkan oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang riwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha qausan fi baitihi nafallahu anhul faqra." Dalam riwayat lain, arba'ina sanah. Barang siapa yang punya busur di dalam rumahnya, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah tersebut. Dalam sebuah riwayat lain, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah itu selama 40 tahun. Jadi rumahnya lancar rizki, ya. Karena Allah akan hapus kefakiran dalam rumahnya selama 40 tahun. Itu baru ada busur dalam rumah, belum belajar, ada saja itu, taruh gitu aja. Itu mendatangkan rizki. Hadis ini marfu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Jadi memiliki busur, belajar memanah itu sebenarnya upaya melancarkan rizki. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Persiapkanlah diri kalian berupa memanah dan berkuda, menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah dan yang lain yang kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat infak. Apa yang kalian infakkan untuk beli kuda, beli busur, beli anak panah, wa matunfiku min syai'in fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah akan sempurnakan balasannya di dunia dan di akhirat, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizolimi sama sekali, tidak akan dianiaya. Artinya apa? Semua yang kita keluarkan untuk memanah, untuk berkuda, itu nanti datang kembali. Makanya nggak ada pemanah melarat, nggak ada, insya Allah, kira-kira begitu. Kecuali bagi yang tidak ikhlas, mesti nanti rezekinya naik.